Di balik film Malam Para Jahanam, ada sosok sutradara yang mencurahkan segala upayanya termasuk pesan yang ingin disampaikan lewat film ini. Indra Gunawan sebelumnya berhasil menyutradarai remake film Hello Ghost 2023 dalam versi Indonesia. Drama keluarga dibalut komedi ini cukup memberi kesan baik dan menyentuh para penontonnya. Menariknya, Indra mencoba hal baru dalam dunia film. Tidak mau merasa puas dengan film genre drama komedi, kini beranjak menyutradarai film horor. Lewat film Malam Para Jahanam, kepiawaian dalam dunia film akan teruji. Pasalnya film ini adalah film perdananya dengan genre horor. Jika film ini berhasil mendapatkan perhatian banyak pecinta film horor, sepertinya Indra akan kembali dinantikan memberikan karya di genre horor. Film Malam Para Jahanam dibuka dengan cerita di Desa Winongo, Jawa Tengah. Mulanya, kondisi di desa tersebut begitu damai. Namun keadaan berubah menjadi memanas mulai tahun 1965. Perubahan yang semakin memanas diakibatkan atas perbedaan ideologi. Puncaknya, pada saat terjadi aksi saling bantai dua kubu yang berbeda ideologi ini. Terlihat kaum kelompok agamis dengan kelompok komunis saling membantai satu sama lain tak ada ampun. Obor dilemparkan ke rumah-rumah membuat seisi desa panik. Kekacauan semakin menjadi saat api menyambar tubuh warga desa. Semenjak aksi pembantaian itu, Desa Winongo mendapatkan kutukan. Lebih tepatnya dendam dari kedua kubu belum terbalaskan. Sampai mereka semua mati pun, masih ada kebencian satu sama lain. Setiap tanggal tragedi pembantaian itu terjadi, setiap tahunnya arwah-arwah kembali bangkit. Mereka kembali saling serang, membantai lawan masing-masing. Arwah-arwah itu sangat mengganggu aktivitas warga desa. Khususnya mereka jadi ngeri dan takut. Ketakutan bukan hanya karena arwah-arwah menampakkan wujudnya, tetapi karena arwah-arwah memburu warga desa yang keluar rumah, tidak mau beribadah, bahkan tidak mempercayai kehadiran mereka. Satu persatu banyak yang menjadi korban karena diburu oleh arwah-arwah. Terutama para pendatang baru yang tidak mengenal betul kondisi Desa Winongo. Tragedi lampau Desa Winongo beralih ke adegan masa sekarang, yaitu tahun 2023. Di mana nampak seorang pemuda bernama Randy yang diperankan oleh Haris Friza yang baru saja kehilangan kakeknya. Kakek Randy dulunya adalah seorang tentara. Unsur horor yang masuk dalam kehidupan Randy dimulai pada saat ia menemukan pesan bahwa sang kakek harus dikuburkan di Desa Winongo bersama barang-barang peninggalannya. Desa tersebut adalah tempat bersejarah bagi sang kakek karena pernah bertugas di sana. Tak ada pilihan bagi Randy selain mewujudkan amanat sang kakek. Dikejar dengan waktu, Randy meluncur ke desa tersebut dengan ditemani teman-temannya. Martin dan Siska menemani Randy untuk mewujudkan amanat dari almarhum kakek Randy. Martin diperankan oleh Zoul Panjoul. Sedangkan Siska diperankan oleh Amel Carla. Dalam perjalanan menuju Desa Winongo, banyak sekali hambatan yang terjadi. Seolah alam memberi isyarat agar mereka tidak boleh datang ke desa itu. Dengan bantuan GPS untuk sampai ke tempat yang dituju, mereka tetap mendapatkan kendala. Mulai dari tidak mendapatkan jaringan internet atau sinyal, sampai mobil mereka mogok tepat di depan gapura Desa Winongo. Memasuki Desa Winongo semakin terasa banyak kejanggalan yang mereka dapatkan. Sampai akhirnya mereka mendapat bantuan dari warga setempat, yaitu Marni yang diperankan oleh Jenar Maisa Ayu. Marni tinggal di rumah klasik bernuansa Jawa. Ia tinggal bersama adiknya Dira yang diperankan oleh Agni Nihat. Kedatangan Randy dan teman-temannya bertepatan dengan tanggal tragedi pembantaian. Marni dan Dira menghimbau agar mereka menginap selama 3 hari agar tidak diburu oleh arwah-arwah yang kerap memangsa para tamu. Randy dan teman-temannya mencoba bertahan selama tragedi itu berlangsung. Bahkan Randy dan teman-temannya ikut melakukan ritual bersama Marni dan Dira untuk menghentikan kutukan itu. Meski dikemas dalam kemasan horor, tetapi sebenarnya film ini dikombinasikan dengan aksi dan sejarah. Arwah-arwah yang kembali bangkit bukanlah jenis hantu yang biasa ada di film-film horor. Bukan sosok pocong atau perempuan berambut panjang dengan baju serba putih. Bukan pula sosok nenek lampir yang menyeramkan. Lebih tepatnya arwah-arwah yang nampak adalah mayat hidup atau sering disebut zombie.
Meski di dalam film tidak disebutkan bahwa itu adalah zombie, tapi penonton akan langsung menyebut arwah itu adalah sejenis zombie. Untuk penampakan zombie yang ditampilkan, harus diacungi jempol. Penata rias begitu apik hingga penonton bisa menyebut arwah itu adalah zombie yang biasa ditemukan di film-film barat. Pemilih wujud hantu dalam film ini sangat berbeda dengan film horor pada umumnya. Rupanya ini bisa menjadi unsur yang menarik perhatian penonton. Rasanya jenuh juga jika wujud dari hantu dalam film horor hanya itu-itu saja. Adegan pembantaian diperlihatkan cukup brutal. Perkelahian dan bahkan saling bunuh lebih dominan menghiasi layar bioskop. Sayangnya, peran dari Agmini Haq tidak ditonjolkan sebagai tokoh jagoan. Padahal biasanya Agmini kerap mendapat adegan berkelahi di film-film sebelumnya. Salah satunya yang paling mencolok adalah dalam film Mencuri Raden Saleh, 2022. Begitu beraninya film ini memvisualisasikan kondisi dari tragedi G30S PKI yang terjadi pada tahun 1965. Amukan massa dalam tragedi itu ditampilkan nyata dan langsung. Pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh menganut ideologi komunis. Premis baru yang ditawarkan lewat film ini, bahwa kisah sejarah bisa menjadi ide cerita dalam film genre horor. Biasanya film-film horor lainnya hanya mengangkat latar cerita mainstream. Mulai dari arwah gentayangan yang mengganggu pembunuhnya, atau hanya sekadar berlatar tempat angker saja. Film Malam Para Jahanam seolah ingin mengingatkan agar tragedi kelam itu tidak pernah terjadi lagi di negara kita yang tercinta. Apalagi Indonesia sedang berada di tahun-tahun politik, di mana sedang menjelang pemilu 2024. Perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, ataupun unsur ketidaksamaan lainnya bukan menjadi alasan adanya perpecahan antar masyarakat atau golongan. Pada intinya, semua masyarakat ingin yang terbaik untuk negeri ini. Jika terjadi perpecahan, akan selalu muncul orang ketiga yang malah memanfaatkan keadaan. Sejujurnya masih banyak PR dari film garapan Indra Gunawan ini. Mulai dari alur cerita yang terkadang mudah ditebak penonton, sampai penguatan karakter utama yang sangat kurang bahkan tidak terarah dengan baik. Namun Indra berani mengemas film horor yang berbeda dengan film horor lainnya. Film horor yang dikombinasikan dengan aksi dan premis sejarah Indonesia menjadi nuansa baru yang dapat dinikmati pecinta film horor. Tidak sampai di situ saja, pada intinya film ini ingin mengingatkan sebuah tragedi kelam yang pernah terjadi. Di mana tragedi itu lebih menyeramkan daripada film-film horor yang sering kita tonton.